Konten ini dibuat untuk didengar, bukan untuk ditatap. Fokus pada audio dan cerita dengan visual sebagai pelengkap saja. Cocok kamu dengarkan sambil kerja atau santai tanpa editing ribet. Selamat menonton. Halo, selamat datang kembali. Hari ini ada berita besar nih. Baru aja diumumkan di Canberra, para penerima penghargaan Australians of the Year 2026. Kita udah kumpulin semua sumbernya, dan hari ini kita akan bedah tuntas. Iya. Terutama, kita akan pakai kisah pemenang utamanya, Catherine Bennell-Pegg, sebagai pintu masuk ya untuk memahami cerita yang jauh lebih besar. Benar sekali. Karena kalau kita lihat sumber-sumbernya, pencapaian Catherine ini sebenarnya cuma puncak gunung es. Di baliknya itu ada cerita tentang ambisi Australia di perlombaan antariksa baru, geopolitik, dan yang paling penting, gimana semua ini ada manfaatnya buat kita di bumi. Oke, menarik banget. Mari kita mulai dari gambaran umumnya dulu ya. Para pemenang yang diumumkan Perdana Menteri, Anthony Albanese. Ada 4 kategori, dan ceritanya kuat-kuat semua. Betul. Kisahnya ini personal banget. Sumber kita menyebutkan kalau perjuangannya ini dipicu oleh ayahnya sendiri yang didiagnosis Alzheimer tahun 72. Tahun 72? Wah. Iya, di usia yang masih sangat muda, 52 tahun. Dulu kan demensia itu masih, misterius dan penuh stigma. Dan pengalaman itu jadi bahan bakar dedikasinya puluhan tahun. Puncaknya uji coba Maintain Your Brain yang dia pimpin. Nah, itu dia. Hasilnya luar biasa kan? Membuktikan kalau intervensi yang relatif simple dan murah itu bisa menunda atau bahkan mencegah demensia. Ini benar-benar mengubah cara pandang kita soal penuaan otak. Yang menarik dari Profesor Brodati itu pendekatannya yang sangat sistematis, riset jangka panjang, dia membangun fondasi pengetahuan, gitu. Berbeda banget sama pemenang selanjutnya ya, Young Australian of the Year, Ned Brockman. Iya, kalau Brodati itu maraton ilmiah, Brockman ini sprinter aksi sosial. Sumber kita cerita motivasinya tuh sederhana banget. Waktu kuliah, dia sering lihat tunawisma di Sydney, dan dia merasa harus berbuat sesuatu. Tapi aksinya ini yang Gila banget kan? Lari dari Perth ke Sydney. Jaraknya itu 3.952 km. Dia selesaikan dalam 46 hari. Jadi yang tercepat di Australia. Wow. Ini bukan sekedar lari loh. Ini sebuah pernyataan fisik yang ekstrim untuk menarik perhatian publik. Dan berhasil. Dia ngumpulin lebih dari $8 juta untuk tunawisma. Luar biasa. Nah, di sini kita lihat pilar solusi yang kedua kan. Aksi fisik dan penggalangan dana dari bawah. Beda banget sama Brodati yang dari laboratorium. Betul. Dan pilar ketiga, ini dari Australia's local hero Frank Mitchell. Kisahnya tentang pemberdayaan. Iya, dia melewati masa-masa yang sulit, kehilangan teman karena bunuh diri, jadi ayah tunggal di usia muda. Titik baliknya itu saat dia dapat kesempatan magang jadi tukang listrik. Dan kesempatan itu yang dia teruskan ke orang lain ya? Tepat, dia nggak cuma kasih bantuan, tapi kasih skill. Sumber kita mencatat, dia menciptakan lebih dari 70 posisi untuk warga aborigin di industri konstruksi dan kelistrikan. Belum lagi kontrak senilai $11 juta lebih yang dia kasih ke subkontraktor aborigin. Dia membangun ekosistem ekonomi. Nah, itu pilar ketiga, pemberdayaan ekonomi. Jadi kalau kita lihat, mereka ini bukan cuma orang baik, tapi representasi cara Australia menyelesaikan masalah. Sains, aksi komunitas, dan pemberdayaan ekonomi. Oke, dari kisah-kisah yang sangat membumi ini kita pindah ke cerita yang tujuannya benar-benar di luar bumi. Catherine Bennell-Pegg. Iya. Perjalanannya dari Northern Beaches, Sydney sampai jadi astronot ini kan kayak film ya. Gimana sih awalnya? Awalnya tuh lucu, dari tugas sekolah. Dia besar di Northern Beaches, lahir sekitar tahun 84 atau 85. Waktu SMA, gurunya minta tulis 3 pilihan karir. Dia cuma tulis 1 kata, astronot. Serius? 1 kata aja. 1 kata? Dan itu bukan cuma mimpi, tapi jadi peta jalan hidupnya. Dia ambil gelar ganda di teknik aeronautika dan fisika, bahkan aktif di militer dan dapat penghargaan kepemimpinan. Jadi udah siap banget dari awal? Siap banget, tapi di sini dia nabrak tembok. Waktu dia lulus, Australia itu salah satu dari hanya 2 negara maju yang nggak punya badan antariksa. Wah, jadi nggak ada industrinya di dalam negeri? Tepat, jadi dia harus pergi. Klasik lah, brain drain. Dia pindah ke Eropa, kerja di Airbus selebih dari 10 tahun, garap proyek-proyek besar, termasuk desain kendaraan untuk ke Mars. Karirnya cemerlang, tapi di luar Australia. Nah, perhatikan timeline-nya.
Dia pergi dari 2009. Terus, tahun 2018, Badan Antariksa Australia, ASA, akhirnya berdiri. Jadi ini titik baliknya. Ini sinyalnya. Dan Catherine menangkap sinyal itu. Dia pulang tahun 2019. Langsung gabung ASA dan karirnya melesat cepat. Jadi brain drain yang berhasil dibalikan jadi brain gain. Lebih dari itu. Dia pulang bukan cuma sebagai pegawai, tapi sebagai salah satu arsitek yang ikut membentuk badan antariksa yang masih baru itu. Dia bawa pulang pengalaman 1 dekade dari Eropa. Oke, jadi dia udah di ASA posisi penting, tapi gimana ceritanya dari direktur jadi kandidat astronot? Proses seleksi astronot Eropa itu kan katanya brutal banget. Brutal. Kita bicara soal lebih dari 22.500 pendaftar untuk beberapa posisi aja. 22.500. Iya, tingkat keberhasilannya di bawah 0,1%. Catherine, karena punya kewarganegaraan ganda Australia-Inggris, dia daftar dan berhasil lolos sampai ke 25 besar. Wow, 25 besar. Itu udah luar biasa banget. Luar biasa. Meskipun akhirnya dia nggak terpilih di angkatan utama. Jadi nyaris. Biasanya kan cerita berhenti di situ. Nah, biasanya iya. Tapi yang paling menarik itu justru apa yang terjadi setelahnya. Disinilah strategi ASA kelihatan. Mereka lihat ada peluang. Peluang gimana? Mereka dekati ESA. Dan intinya bilang, kami tahu dia nggak masuk tim utama. Tapi, kami mau bayar penuh biaya pelatihannya kalau kalian mau melatihnya untuk kami. Dan ESA setuju, ini belum pernah terjadi sebelumnya kan? Belum pernah. Ini pertama kalinya. ESA melatih kandidat dari negara mitra internasional di luar program mereka. Jadi April 2024, Catherine lulus jadi orang pertama yang qualified sebagai astronot di bawah bendera Australia. Saya jadi penasaran, apa sih untungnya buat Australia sampai segitunya? Sampai keluar biaya khusus untuk melatih 1 orang astronot? Apa ini cuma soal gengsi nasional? Awalnya mungkin kelihatan gitu ya. Tapi kalau kita gali lebih dalam, ada 3 alasan strategis yang jelas banget. Pertama, soal kedaulatan dan diplomasi. Oke. Dulu, kalau ada orang Australia keluar angkasa kayak Andy Thomas, mereka harus jadi warga negara AS, terbang di bawah bendera NASA. Bendera Catherine ini simbol kalau Australia sekarang mitra setara, punya kursi di meja perundingan urusan antariksa global. Bukan lagi numpang, tapi punya kursi sendiri. Betul. Kedua, dia jadi aset soft power. Sosoknya ini memproyeksikan citra Australia sebagai negara inovatif, berteknologi tinggi. Ini menarik investasi, menarik talenta global. Dan yang ketiga, pasti dampaknya di dalam negeri ya. Nah, ini yang paling penting, jangka panjangnya. Ini soal inspirasi. Pemerintah Australia kan punya target industri antariksa domestik itu $12 miliar dan 20.000 lapangan kerja di 2030. Target yang ambisius banget. Ambisius. Dan itu nggak mungkin tercapai tanpa pasokan insinyur dan ilmuwan yang cukup. Disinilah peran Catherine jadi penting. Sumber kita juga sebut statistik ya, kalau di Australia itu cuma sekitar 17,7% lulusan teknik itu perempuan. Tepat. Catherine sendiri sering bilang, Anda tidak bisa menjadi apa yang tidak bisa Anda lihat. Penghargaan Australian of the Year ini mengamplifikasi visibilitasnya. Jutaan anak perempuan di Australia sekarang lihat contoh nyata. Bahwa mimpi jadi astronot dengan bendera Australia itu bukan lagi fantasi. Ini investasi jangka panjang yang paling berharga. Ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih besar. Kenapa sekarang? Kenapa antariksa tiba-tiba jadi begitu penting buat semua negara? Karena permainannya sudah total berubah. Kita nggak lagi di era perang dingin yang isinya gengsi ideologi. Sekarang eranya new space. Perlombaannya didorong 2 hal, komersial dan geopolitik. Dan pendorong terbesarnya sektor swasta kayak SpaceX kan? Tepat sekali. SpaceX itu merevolusi industri dengan roket yang bisa dipakai ulang, jadi biayanya anjlok. Akibatnya, industri antariksa global diproyeksikan mencapai $1 triliun AS di tahun 2030. Wow, 1 triliun? Iya. Pemerintah sekarang seringnya cuma jadi salah satu pelanggan dari perusahaan swasta. Oke, saya ngerti bisnisnya. Tapi sebagai orang biasa, kenapa saya harus peduli? Apa pengaruhnya ke hidup saya sehari-hari? Nah, ini dia. Tanpa kita sadar, hidup modern kita itu bergantung banget sama antariksa. Waktu Anda pakai ATM, itu transaksinya pakai cap waktu dari satelit GPS. Oh iya juga ya. Tim SAR waktu ada bencana, pakai citra satelit. Bahkan ojek online yang Anda pesan, itu semua bergantung data dari satelit. Kita jauh lebih terhubung dengan antariksa daripada yang kita kira. Dan bukan cuma infrastruktur, tapi juga ada manfaat riset yang dilakukan di atas sana kan? Tentu. Stasiun Luar Angkasa Internasional, ISS, itu laboratorium yang unik.
Mikrogravitasi. Ada contoh medis yang kuat banget dari sumber kita soal obat kanker Keytruda. Gimana ceritanya itu? Jadi, perusahaan farmasi Merck mau bikin formulasi obat yang lebih pekat. Tapi di bumi, gravitasi bikin partikelnya menggumpal. Nah, di ISS, tanpa gravitasi, mereka bisa meneliti suspensi kristal protein obatnya dengan sempurna. Dan hasilnya? Hasilnya, mengubah hidup pasien. Penelitian di luar angkasa itu membantu mereka bikin formulasi baru yang bisa disuntikan di bawah kulit. Cepat. Nggak perlu lagi infus 30 menit di rumah sakit. Wah, itu perbedaan besar banget buat pasien. Besar banget. Ini contoh sempurna gimana riset di perbatasan terjauh bisa kasih solusi yang sangat manusiawi di bumi. Teknologi turunan kayak pemurni air, panel surya, USG portable, itu semua juga dari sana kan ya? Betul. Banyak inovasi lahir dari kebutuhan untuk memecahkan masalah di lingkungan antariksa yang ekstrim. Inovasi untuk antariksa seringkali jadi inovasi untuk bumi. Jadi, kalau kita rangkum kisah para pemenang tahun ini, terutama Catherine Benelpeg, menunjukkan gimana mimpi pribadi itu bisa selaras sama strategi nasional. Iya, Mengangkat posisi sebuah negara dan akhirnya bawa inovasi yang bermanfaat buat kita semua. tepat. Dan ini membawa kita pada satu pemikiran terakhir yang cukup mendasar untuk kita renungkan. Sumber-sumber kita ini kan jelas banget ya, peran astronot itu sudah bergeser. Bergeser gimana? Mereka bukan lagi sekedar penjelajah. Mereka sekarang adalah aset geopolitik, duta bangsa. Sementara di sisi lain, ada idealisme lama tentang antariksa kan? Benar. Outer Space Treaty tahun 1967 bilang kalau antariksa itu milik seluruh umat manusia. Tidak bisa diklaim negara manapun. Tapi sekarang kita hadapi realitas perlombaan baru, menambang sumber daya di bulan. Seperti helium-3 itu ya? Betul, yang katanya bisa jadi solusi krisis energi. Ini memunculkan pertanyaan besar. Pertanyaan apa itu? Ketika nanti ada negara atau perusahaan swasta yang berhasil menambang sumber daya di bulan, siapa yang berhak memilikinya? Apakah berlaku prinsip siapa cepat dia dapat? Dan siapa yang akan menegakkan aturan? Jadi, pertanyaan untuk Anda renungkan adalah, bagaimana kita menyeimbangkan cita-cita antariksa sebagai warisan bersama dengan realitas barunya sebagai arena kompetisi dan eksploitasi komersial? Ini tantangan hukum dan etika terbesar di perbatasan akhir kita.